salut ya sama selebritis artis bahkan yang mereka masih care atau peduli sama dunia perpolitikan di sini. Terlepas dari apapun tujuannya, tapi ya memeriahkan pesta demokrasi 5 tahun. Udah? Yuk. Oke. Kiat mau ada Ya. acara apa di sini? Ini saya habis ada undangan menghadiri perayaan ulang tahunnya Pak Ganjar Pranowo ya. Di sini kemudian ada beberapa relawan lagi ngumpul-ngumpul ya, potong tumpeng segala macam lah. Rame ya? Lumayan. Kiat mau melihat fenomena banyaknya public figure atau artis-artis yang menjadi caleg, menurut perawan Kiatmo seperti apa sih mereka? Ya, pertama-tama aku salut ya sama selebritis artis bahkan yang mereka masih care atau peduli sama dunia perpolitikan di sini. Terlepas dari apapun tujuannya, tapi ya memeriahkan pesta demokrasi 5 tahun sekali lah. Itu oke sekali sih. Aku sih berharap mereka punya pengetahuan politik dan idealisme yang bagus untuk bahan mereka maju ke pentas perpolitikan tanah air yang proper seperti itu. Ataupun kalau misalnya mereka hanya memakarkan ketenaran mereka atau hanya untuk ikut-ikutan atau disuruh gitu. Ya, ini salah satu celah sistem demokrasi Indonesia ya. Satu orang satu suara. Jadi suara kita sebagai orang yang kadang-kadang belajar banyak hal itu disamakan sama suaranya satu orang yang baru sah nyoblos gitu. Itu kan ya gimana ya? Agak kurang cocok sih buat saya. Harusnya kita punya pengetahuan politik yang cakep dulu. Nah, pengetahuan politik gimana dengan orang-orang yang memang aku mau jadi caleg dengan memanfaatkan sesuatu itu dengan menggunakan sesuatu, misalnya mereka ya ada yang ritual atau seperti apa? Iya. Jadi banyak banget ya. Ini mulai dari tingkat daerah, desa, hingga bahkan tingkat nasional. Pilihan legislatif, pilihan presiden, pilihan kepala desa, itu mereka biasanya ada beberapa tempat yang harus dikunjungi. Bukan sebagai apa-apa ya, kita kalau aku sebagai umat Islam itu adalah sebagai salah satu tabaruk. Tabaruk itu meminta berkah di tempat-tempat tertentu yang dipercaya punya energi atau mungkin makam orang-orang yang zaman dulu dikenal hebat. Ya jadi semangatnya mereka lah, itu namanya istilah tabaruk. Jadi nggak masalah sih. Adapun beberapa ritual-ritual yang dilakukan di sana itu ya tergantung kepercayaan masing-masing seperti itu. Oke, mau seberapa pengaruh sih? Misalnya begini ya, pada zamannya Presiden Abdurrahman Wahid itu pernah ada mitos ketika beliau mengunjungi Kediri atau apa, dia pasti akan dan akhirnya dan hal mitos seperti itu emang benar kejadian atau alami seperti itu? Iya. Kalau itu kan dari nenek moyang ya, maksudnya dari kakek-kakeknya beliau zaman dulu di keluarga, bahkan ada beberapa yang saya tahu politisi level nasional yang nggak makan makanan tertentu itu ada yang nggak mau masuk ke kota-kota tertentu, itu biasanya Kudus tuh, kotanya kota Kudus itu. Ya itu memang merupakan pesan-pesan yang ada dari generasi nenek moyang mereka, kakek buyut mereka. Kalaupun itu dilanggar, ada konsekuensinya, bukan nggak ada konsekuensinya. Yang saya paling tahu konsekuensinya itu melanggar pantangan, itu sakit beneran bisa sampai sakit, seperti itu sih sebenarnya. Nah, gimana dengan para caleg-caleg yang memanfaatkan hal-hal goib seperti mereka melakukan ritual sesuatu atau di daerahnya misalnya ada yang acara adat seperti itu? Ya, itu yang menyelenggarakan perayaan adat atau kemudian keliling ke mana-mana itu sebenarnya sama dengan napaktilas pemimpin-pemimpin Nusantara zaman dulu. Kita tahu kalau raja-raja kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelum mereka naik atau menasbihkan diri atau ditasbihkan sebagai pemimpin nasional, mereka juga melakukan kirap. Biasanya kirap itu entah mereka ke titik-titik mana dulu, kemudian melakukan ritual apa dulu, itu sih nggak masalah. Tapi ya yang menjadi masalah adalah mereka ada apa enggak jalurnya untuk menjadi contoh ya, yang paling banyak kan legislatif, caleg. Apakah mereka bisa jadi apa enggak, itu ada jalannya sendiri, nggak sembarangan orang yang bisa dapat jalan gitu. Oke, ada nggak sih yang sampai misalnya hal-hal goib misalnya melakukan perjanjian seperti kayak di film ada perjanjian atau hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau untuk melakukan perjanjian sepertinya saya belum pernah ya, belum pernah ketemu yang seperti itu. Tapi kalau kita bertabaruk ke beberapa tempat dan kemudian dapat di pewayangan ada namanya wahyu. Wahyu itu salah satu
yang turun ya, salah satu yang turun, kemudian mereka bisa jadi dengan bekal itu. Yang paling ngetop itu namanya Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat itu kalau hinggap di orang, mereka bisa jadi pemimpin. Tanpa ritual, tanpa perjanjian pun, beberapa orang seperti yang sekarang udah ada beberapa yang jadi ya. Baik itu kepala daerah, ini artis ini, kepala daerah maupun legislatif, mereka memang ada jalannya. Dan ternyata ketika mereka melakukan tracking jalur keturunannya, ternyata di atasnya mereka juga ada yang contoh yang jadi Wedana, kemudian jadi Adipati dan lain sebagainya seperti itu. Contoh nih, Gus Dur. Gus Dur itu adalah salah satu keturunan Pangeran Benowo. Nah, seperti itu, makanya dia punya punya hak jadi presiden lah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau mau lihat capres-cawapres saat ini yang 3 paslon, menurut Ki Atmo seperti apa nih kalau dari jalur spiritual? Bagus sih. Saya rasa semuanya punya keunggulan sendiri-sendiri ya, dan saya rasa semuanya pasti punya cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia. Terlepas dari dinamika politik di tanah air yang memang tanda-tanda alam nanti bakalan menunjukkan seperti apa si calon ini seperti apa, tanda-tanda alam akan menunjukkan kepada kita juga. Kita harus membaca. Dan ada salah satu ramalan yang menarik dari Raden Ngabeni Ronggowarsito bahwa pimpinan nasional sekarang ya, yang setelah ini ya, itu disebut dengan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, seperti itu. Ki, ada gak bocoran atau kisi-kisi Ki Atmo untuk Rex 2024 nih, gimana Ki? Atau ya, sebenarnya kalau bocoran, saya punya preferensi juga. Saya juga punya beberapa bocoran. Tapi nanti alangkah lebih baiknya kalau sudah memasuki musim hujan. Nanti bakalan lebih tajam saya di situ. Nanti kita bikin prediksi khusus lah di situ. Nanti prediksi khusus ya? Bisa, kita bikin prediksi khusus. Jadi menjelang hujan? Iya, seperti itu. Oke, makasih. Oke, siap.